Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Sekarang kalau ibu bertanya, apa kabarnya hari ini? Kalian jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu bisa? Bisa. Ya, coba. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Andi, ayo Andi memimpin berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Andi. Nah, sekarang coba tengok kanan kiri kalian. Ada yang tidak berangkat? Oke, sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Absen terlebih dahulu. Andi, berangkat. Bella, berangkat. Chandra, berangkat. Dian, berangkat ya. Elisa berangkat. Berangkat. Fahri, berangkat. Nita, berangkat ya. Terakhir, Zahra berangkat. Zahra tidak berangkat, Ibu. Kenapa? Sakit. Sakit, ya sudah. Kita doakan semoga Zahra cepat sembuh. Nah, sekarang coba kalian semua berdiri. Ayo berdiri semua. Sudah berdiri semua? Sekarang coba cek baju kalian, kerah kalian, dasi kalian sudah rapi atau belum? Dicek bajunya sudah dimasukkan belum? Tali sepatunya dibetulkan semuanya. Sudah rapi semuanya? Sudah? Oke, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, selanjutnya kita kegiatan literasi. Sekarang kalian ambil buku kalian yang sudah dibawa. Ibu kasih waktu seperti biasa 10 menit untuk membaca di dalam hati ya. Jangan gaduh. Sudah 10 menit, waktu membaca sudah habis. Sekarang masukkan kembali bukunya ke dalam tas ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pertumbuhan, perkembangbiakan manusia. Hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nanti kita akan belajar tumbuhan yang berkembang biak dengan biji dan juga tunas. Nah, nanti kita juga akan belajar mengenai makna bersatu di dalam keberagaman. Oke? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa di sini yang punya banyak tumbuhan di rumah? Saya, Bu. Ya, banyak sekali ya, semua punya tumbuhan di rumah. Ada pohon pisang, cabai, kemudian cocor bebek, semangka, kacang-kacangan. Kemudian ada apa lagi? Mangga. Kemudian ada pohon nangka dan masih banyak lagi. Nah, tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk makhluk hidup. Jadi kita harus selalu merawat, kemudian
kemudian menjaganya, melestarikannya. Nah, tumbuhan itu juga berkembang biak sama seperti kita, tetapi caranya berbeda. Bisa alami dan juga bisa dengan bantuan manusia. Nah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, tepuk semangat dulu. Masih pada ingat tepuk semangat? Masih? Oh, sudah lupa. Ya udah, Ibu contohkan satu kali dulu ya. Setelah itu kita bersama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Nah, ayo bareng-bareng semuanya tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Satu kali lagi biar lebih semangat. Tepuk semangat. 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 Bagus sekali. Semua sudah sarapan pasti. Nah, sekarang coba buka bukunya di halaman 139 ya. Ibu sudah menyediakan prompt. Ibu sudah menyediakan lembar kerja. Ini adalah bagian-bagian bakal calon tumbuhan. Nah, kalian nanti berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Ibu bagi kelompoknya, ini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Nanti kalian perwakilan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nih. Oke. Ibu kasih waktu seperti biasa 5 menit saja ya. Bagaimana kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi itu kan ada 3 bagian. Nanti kalian tempelkan bagian-bagiannya ya. Tempelkan saja bagian-bagiannya, diskusi bersama teman-teman. Nanti perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya. Cukup menyebutkan nanti satu saja, seperti itu. Paham semua ya? Oke. Oke, waktunya sudah habis. Oke, coba kelompok 1. Kelompok 1. Gambar 1 itu gambar bagian apa namanya? Ayo, namanya Embrio, apa? Bu. Embrio. Ya, betul. Nomor 1 itu gambar embrio atau calon tumbuhan baru. Ini namanya embrio, diingat-ingat ya. Kemudian kelompok 2, ayo kelompok 2, nomor 2 namanya apa? Cotyledon. Sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Betul sekali. Nih, nomor 2 adalah cotyledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Tuh, ayo sekarang kelompok 3, nomor 3 namanya apa? Selimut biji, Bu. Betul sekali. Ini nomor 3 nih, luarnya namanya selimut biji. Ini berfungsi untuk melindungi biji. Betul sekali. Semua cerdas, pintar. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tumbuhan yang berkembang biak dengan biji dan juga tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Masih di kelompoknya masing-masing ya. Ini untuk kelompok 1.
2, kelompok 3. Oke. Nah, itu adalah beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan biji dan juga tunas. Nanti kalian berdiskusi dengan teman-teman, memilih mana yang berkembang biak dengan biji, mana yang berkembang biak dengan tunas. Betul sekali, seperti biasa. Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. Ya, kelompok 3 ada yang masih bingung? Ya, itu gambar cocor bebek. Ya, itu tanaman cocor bebek. Ya, kalian tempelkan saja di sebelah kanan yang tunas, sebelah kiri yang berkembang biak dengan biji ya. Di selembar kertas seperti biasa. Ada yang masih bingung? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, waktunya sudah selesai. Ayo, sekarang kelompok 1. Coba mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan saja ya, 1 orang saja. Ayo. Silahkan, kelompok 1. Yang pertama itu semangka, berkembang biak dengan biji. Yang kedua, pohon pisang dengan tunas. Yang ketiga, stroberi dengan biji. Ya, betul sekali. Jadi yang pertama adalah pohon semangka. Semangka itu berkembang biak dengan biji. Kemudian pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Dan pohon stroberi berkembang biak dengan biji. Nah, selanjutnya kelompok 2, silahkan. Yang pertama ada kacang panjang, berkembang biak dengan biji. Yang kedua, mangga, berkembang biak dengan biji. Yang ketiga, pohon tebu, berkembang biak dengan tunas. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, yang pertama itu ada pohon kacang tanah. Itu berkembang biak dengan biji. Kemudian ada pohon mangga. Pohon mangga berkembang biak dengan biji juga. Nah, yang terakhir ada pohon tebu. Pohon tebu berkembang biak dengan tunas. Sekarang kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Yang pertama, cocor bebek, berkembang biak dengan tunas. Yang kedua, pepaya, berkembang biak dengan biji. Yang ketiga, pohon bambu, berkembang biak dengan tunas. Betul sekali. Yang pertama, cocor bebek itu berkembang biak dengan tunas. Kemudian ada pohon pepaya berkembang biak dengan biji. Dan pohon bambu berkembang biak dengan tunas. Semua betul, semua cerdas. Nah, kalian sudah tahu ya, mana yang berkembang biak dengan biji, mana tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Nah, sekarang yuk kita tempelkan. Yang pertama ada apa tadi ini? Ya, tebu. Tebu ini berkembang biaknya dengan tunas. Berarti pasangkan di sini. Nah, yang kedua ada apa ini? Pohon mangga. Mangga ini berkembang biaknya dengan biji. Berarti ditaruh di sebelah sini. Nah, ketiga ini gambar apa? Kacang tanah. Kacang tanah ini
berkembang biaknya dengan biji. Betul sekali. Nah, ini dipasangkan di sini. Oke, tadi nih kelompok berapa? Kemudian selanjutnya ada pohon pisang. Tadi pohon pisang itu berkembang biaknya dengan biji atau tunas? Betul, dengan tunas. Jadi dipasangkan di sebelah sini. Nah, yang selanjutnya pohon stroberi. Stroberi dengan biji atau tunas? Betul, dengan biji. Tempelkan lagi di sini. Kemudian selanjutnya ada pohon semangka. Nah, pohon semangka ini berkembang biaknya dengan biji atau tunas? Betul, dengan biji. Kita tempelkan di sebelah sini. Sudah 6 ya. Nah, masih ada 3. Ini gambar pohon cocor bebek. Cocor bebek tadi berkembang biak dengan cara apa? Dengan tunas. Tempelkan di sini ya. Kemudian ada pohon bambu. Pohon bambu ini berkembang biak dengan tunas. Kita tempelkan di sebelah sini. Terakhir ada pohon pepaya. Nah, pohon pepaya ini berkembang biaknya dengan apa? Betul, dengan biji. Kalian sudah mengetahui ya. Nih, tabel perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tunas. Nah, yang pertama dengan biji itu ada pohon mangga, kacang tanah, kemudian stroberi, kemudian ada semangka, dan juga ada pohon pepaya. Nah, selanjutnya yang dengan tunas itu ada tebu, ada pohon pisang, ada cocor bebek, dan juga yang terakhir ada pohon bambu. Nah, kalian semua sudah mengetahui mana yang berkembang biak dengan tunas dan mana tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kita berlanjut ke pembelajaran yang selanjutnya. Ya, di halaman selanjutnya itu ada kegiatan ayo menulis. Ada 5 tahapan pertumbuhan semangka. Kalian mengurutkan 5 tahapan tersebut ya, secara urut dari awal sampai akhir. Itu kan ada biji, ada berbuah, kemudian ada berbunga, ada kecambah, ada juga tumbuh. Nanti kalian urutkan seperti biasa. Bu kasih waktu 5 menit ya. Sudah semuanya? Sudah dikerjakan semuanya ya? Ayo, siapa yang mau menjawab? Nanti Ibu kasih bintang. Ayo. Saya, Bu. Ya, ayo Chandra, silahkan. Yang pertama ada biji, kemudian kecambah, kemudian tumbuh, kemudian berbunga, dan yang terakhir berbuah. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Chandra. Nih Ibu kasih
bintang. Betul sekali. Ini juga Ibu ada gambarnya. Nah, ada gambar tahapan pertumbuhan tanaman semangka. Yang pertama ada biji. Nah, biji itu setelah ditanam, disiram, kemudian akan tumbuh menjadi kecambah. Nah, setelah menjadi kecambah, kan tumbuh. Setelah tumbuh, nanti akan berbunga. Setelah beberapa minggu, nanti akan tumbuh daunnya banyak, kemudian akan berbuah semangka. Seperti itu. Ada 5 tahapan ya, diingat-ingat. Ada 5 tahapan pertumbuhan semangka. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baiklah. Nah, kalian tadi sudah belajar pertumbuhan, perkembangbiakan biji, tunas, kemudian tahapan semangka. Nah, kalian tahu tidak pertumbuhan, perkembangbiakan yang dengan tunas itu selain pohon pisang, selain pohon bambu, selain pohon debu, cocor bebek, ada apa lagi? Betul sekali, pohon kersen. Pohon kersen itu dengan tunas. Nah, dengan tunas itu adalah maksudnya sebuah tanaman yang tumbuh di sekitar tumbuhan atau di bagian tumbuhan tersebut. Contohnya apa? Cocor bebek. Itu biasanya tunasnya tumbuh di daunnya, daun tumbuhan tersebut. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke. Ibu akan menampilkan sebuah video, tapi sebelumnya Ibu mau kalian menyanyi terlebih dahulu. Menyanyi apa? Kebunku? Oke, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini ya, tentang tanaman. Kita bernyanyi tentang lagu Kebunku. Hafal semua ya? Harus hafal. Oke. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Bagus, pintar semua. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video tentang apa ya? Ada yang tahu Ibu akan menampilkan video tentang apa? Permainan tradisional. Permainan tradisional. Kalian tahu ada apa saja? Ya, egrang, kemudian sundamanda. Ada juga lompat bambu. Nah, Ibu sudah menyalakan video permainan lompat bambu. Kalian simak ya videonya. Oke, simak terlebih dahulu videonya di atas layar LCD ya. Oke, sudah menonton semua sampai habis ya? Sudah menyimak semuanya? Coba salah satu. Apa yang dapat kalian
petik dari permainan lompat bambu ini? Betul sekali, permainan lompat bambu ini memiliki apa? Makna bekerja sama. Jadi dalam permainan lompat bambu itu kita harus saling bekerja sama. Jika tidak bekerja sama, maka permainan tidak baik. Jika tidak bekerja sama, nanti pemegang bambu akan terjepit. Jika tidak bekerja sama juga nanti bisa menyebabkan pemain lompat bambu kakinya tersangkut. Maka dalam sebuah permainan harus didasari dengan kerjasama yang baik. Selain itu juga harus konsentrasi. Dalam bermain harus konsentrasi. Harus benar-benar fokus dengan permainan, jangan memikirkan yang lain-lain. Jadi kalian tidak hanya dalam sebuah permainan saja ya, tetapi dalam keberagaman di sekolah, di masyarakat, kalian juga harus saling menyayangi, harus saling bekerja sama, bersama-sama, saling tolong-menolong, menghargai, dan lain-lain. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak ada ya? Tidak ada? Oke, baik. Nah, Ibu mau bertanya. Hari ini apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian sudah pelajari? Ayo. Siapa yang mau menjawab, menceritakan? Ya, Andi, silahkan. Betul sekali, Andi. Tepat. Kalian tadi sudah mempelajari mengenai tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, yang berkembang biak dengan tunas ya. Tadi ini yang biji ada mangga, kacang tanah, ada stroberi, semangka, kemudian ada pepaya. Nah, yang berkembang biak dengan tunas ada tebu, kemudian pohon pisang, cocor, bebek ya, yang tunasnya itu ada di badannya sendiri atau di daun. Kemudian yang terakhir ada pohon bambu. Nah, selain itu ada juga yang lain. Tadi sudah disebutkan, ada apa? Pohon kersen, itu juga berkembang biak dengan tunas. Betul sekali. Nah, kalian juga tadi sudah mengerti bagaimana tumbuhan pertahapan ya, tahapan pertumbuhan tanaman semangka. Ada biji, kecambah, tumbuh berbunga, kemudian ada berbuah, ada 5 tahapan. Nah, tidak lupa juga kalian tadi sudah belajar mengenai bagian-bagian calon tumbuhan. Ada 3 bagian. Yang pertama ada nih, embrio atau calon tumbuhan baru. Kemudian ada kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Terakhir itu yang di luar
paling luar sendiri itu selimut biji yang berfungsi untuk melindungi biji. Nah, tadi kalian juga sudah melihat permainan tradisional lompat bambu. Ya, itu ada permainan lompat bambu. Apa yang bisa dipetik? Ya, makna bersatu, makna bekerja sama satu dengan yang lain dalam perbedaan dan keberagaman. Betul sekali. Nah, minggu depan kita akan belajar melanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya. Hari ini pembelajarannya sampai di sini saja ya. Semoga bermanfaat. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Acungkan tangannya. Ya, Firza. Berdoa selesai. Ya, pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.